Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumeri Sofianada dengan NIM 20200420158. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pengujian data menggunakan aplikasi RapidMiner. Di sini saya sudah memiliki data mengenai kecurangan data desa. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah mengimpor data melalui read Excel. Nah, data ini terdiri atas data atribut dan label. Pada data kecurangan dana desa, data label ini terdiri dari fraud yang termasuk ke dalam binomial, sedangkan data atribut terdiri dari pressure, opportunity, rationalization, capability, arrogant, dan morality yang termasuk ke dalam integer. Setelah mengimpor data, selanjutnya adalah melakukan speed data. Speed data ini terdiri dari data training dan data testing. Pada kesempatan ini saya menggunakan perbandingan 7:3, yaitu 70% data training yang terdiri dari 159 data dari 227 data dan 30% data testing yang terdiri atas 68 data dari 227 data. Setelah melakukan speed data, yaitu membuat decision tree. Decision tree ini di sini saya akan menganalisis, menguji menggunakan pruning dan pre-pruning, serta non-pruning dan pre-pruning. Kemudian kita juga ada 3 model parameter yang dapat digunakan, yaitu ID3 dengan kriteria information gain, kemudian CHRT dengan kriteria Gini index, serta C4.5 dengan kriteria gain index. Namun pada kesempatan ini saya akan menggunakan model parameter ID3 dengan kriteria information gain. Setelah membuat decision tree, kemudian dilakukan apply model dan dilanjutkan dengan performance untuk mengetahui keakuratan dari pengujian ini. Kemudian setelah ini saya akan lanjut untuk langsung mempraktikkan di aplikasi RapidMiner. Nah, langsung saja. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah mengimpor data, yaitu dengan mencari di operator ini read Excel, karena data yang kita gunakan adalah data Excel. Kemudian read Excel ini kita drag ke kanvas. Setelah itu kita double klik dan kita masukkan file data yang akan kita gunakan. Kemudian klik next, lalu next. Nah, di sini ada data yang perlu kita ubah, yaitu data fraud. Di sini kita ubah tipenya menjadi binomial, dan kita ubah role-nya sebagai label. Kemudian oke, lalu finish. Setelah read Excel, kita akan melakukan split data. Kita cari di bagian operator, yaitu split data, kemudian kita drag ke kanvas. Kemudian karena kita akan menggunakan perbandingan 0,7 dan 0,3, maka kita double klik, lalu add entry. Kita masukkan 0,7, lalu add entry lagi dan masukkan 0,3. Selanjutnya, oke. Kemudian setelah melakukan split data, yaitu memasukkan decision tree, yaitu kita cari di operator decision tree, kemudian kita drag ke kanvas. Nah, di decision tree ini, karena saya akan menggunakan parameter ID3, jadi kriteria di sini yaitu information gain dengan maksimal depth itu 5. Selanjutnya, kita lakukan apply model.
Kita drag apply model di sini ke kanvas. Dan yang terakhir adalah performance. Di sini ada banyak pilihan performance dan yang kita gunakan adalah performance classification. Kita drag ke kanvas, kita letakkan di sini. Selanjutnya kita hubungkan out pada read Excel ke Excel pada speed data, kemudian par pada speed data ke decision tree. Selanjutnya par kedua pada speed data pada apply model. Kemudian move pada decision tree ke apply model. Selanjutnya lab pada apply model ke lab pada performance. Kemudian kita hubungkan ke sini. Dan EXA kita hubungkan ke sini juga. Ke result. Terakhir, mode pada apply model kita hubungkan ke result juga. Kemudian dihasilkan bentuk pengujian seperti ini. Setelah itu untuk melihat hasilnya, kita klik bagian segitiga biru di sini. Nah, di sini akan dihasilkan decision tree. Kemudian melalui decision tree ini kita akan mengetahui bahwa faktor utama bahwa variabel utama yang mempengaruhi fraud di sini adalah morality. Kemudian morality ini perlu kita perhatikan lagi, yaitu jika morality ini lebih besar dari 20.500, maka kita perlu memperhatikan arogan. Jika arogan ini lebih besar dari 12.500, maka yaitu akan terjadi fraud. Kemudian jika arogan ini kurang dari sama dengan 12.500, kita perlu memperhatikan pressure. Apabila pressure ini lebih besar dari 16.500, maka tidak terjadi fraud. Sedangkan jika pressure ini lebih kurang dari sama dengan 16.500, kita perlu memperhatikan opportunity. Apabila opportunity lebih besar dari 18.500, maka tidak terjadi fraud. Sedangkan jika opportunity ini kurang dari sama dengan 18.500, maka ia akan terjadi fraud. Selanjutnya, yang kita perlu perhatikan lagi dari morality ini adalah apabila morality kurang dari sama dengan 20.500, yaitu maka kita perlu memperhatikan pressure. Apabila pressure ini lebih besar dari 11.500, maka kita perlu memperhatikan rasionalisasi. Jika rasionalisasi itu lebih besar dari 9.500, maka akan terjadi fraud. Dan jika kurang dari 9.500, maka kita perlu memperhatikan arogan. Apabila arogan ini lebih besar dari 12.500, maka akan terjadi fraud. Dan jika kurang dengan 12.500, maka tidak terjadi fraud. Selanjutnya, dari pressure ini juga, apabila kurang dari 11.500, maka yang perlu diperhatikan adalah capability, yaitu jika lebih besar dari 22.500, maka tidak terjadi fraud, dan jika kurang dari sama dengan 22.500, maka akan terjadi fraud. Selanjutnya, melalui performance factor ini, kita akan mengetahui bahwa keakuratan dari pengujian menggunakan information gain ini, menggunakan parameter ID3, dengan kriteria information gain ini dihasilkan keakuratan sebesar 77,94%. Angka ini terbilang cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa pengujian ini cukup akurat. Dari sini kita juga dapat mengetahui bahwa untuk kenyataannya dan prediksi yaitu terdapat sebanyak 50 kasus, dan untuk prediksi untuk kenyataan tidak dan prediksi tidak itu terjadi sebanyak 3 kasus.
Lebih detailnya dapat kita lihat melalui example set di sini. Nah, di sini terdapat total ada 68 data. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa data testing di sini sebanyak 30% dari 227, yaitu sebanyak 68 data. Penjelasan analisis tadi merupakan analisis dengan menggunakan pruning dan pre-pruning. Selanjutnya, saya akan menganalisis jika pengujian ini tidak menggunakan pruning dan pre-pruning. Kita lihat hasilnya lagi melalui segitiga biru di sini. Baik, di sini sudah terlihat decision tree yang dihasilkan, yaitu sama dengan pengujian yang menggunakan pruning dan pre-pruning. Variabel utama yang mempengaruhi fraud ini adalah morality. Kemudian morality ini bisa kita perhatikan lagi. Jika morality lebih besar dari 20.500, maka kita perlu memperhatikan arogan. Jika arogan ini lebih besar dari 12.500, maka yaitu akan terjadi fraud. Sedangkan jika kurang dari sama dengan 12.500, maka kita perlu memperhatikan pressure. Apabila nilai pressure ini lebih besar dari 16.500, maka tidak terjadi fraud. Dan jika nilai pressure kurang dari 16.500, maka kita perlu memperhatikan opportunity. Apabila opportunity ini lebih besar dari 18.500, maka tidak terjadi fraud. Dan apabila opportunity ini kurang dari sama dengan 18.500, maka akan terjadi fraud. Selanjutnya, dari morality ini kita juga memperhatikan apabila nilai morality kurang dari 20.500. Jika morality kurang dari 20.500, maka kita perlu memperhatikan pressure. Pressure di sini juga bisa kita bedakan apabila pressure ini lebih besar dari 11.500, maka kita perlu memperhatikan morality. Apabila morality lebih besar dari 12.500, kita perlu memperhatikan rasionalisasi. Sedangkan dari rasionalisasi ini kita juga perlu memperhatikan bahwa jika rasionalisasi lebih besar dari 9.500, maka akan terjadi fraud, dan jika kurang dari sama dengan 9.500, maka juga bisa terjadi fraud. Namun kemungkinannya lebih kecil. Kemudian dari morality ini juga bisa kita lihat bahwa jika morality kurang dari sama dengan 12.500, maka tidak terjadi fraud. Selanjutnya, apabila pressure kurang dari sama dengan 11.500, maka perlu diperhatikan capability. Apabila capability lebih besar dari 22.500, maka tidak terjadi fraud. Dan apabila capability ini kurang dari sama dengan 22.500, maka kita perlu memperhatikan rasionalisasi kembali. Apabila rasionalisasi ini lebih besar dari 14.500, maka akan terjadi fraud. Dan jika lebih dan apabila kurang dari 14.500, maka juga tetap akan terjadi fraud, namun kemungkinannya lebih kecil. Selanjutnya di performance factor ini, kita dapat melihat kembali keakuratan model menggunakan parameter ID3 dengan information gain ini memiliki non-pruning dan pre-pruning ini memiliki akurasi 77,94%, yaitu dengan data kenyataannya dan prediksi itu sebanyak 50 data. Selanjutnya kenyataan tidak dengan prediksi yaitu sebanyak 11 data. Selanjutnya kenyataannya dengan prediksi tidak sebanyak 4 data. Dan kenyataan tidak dengan prediksi tidak ini sebanyak 3 data. Kemudian kita bisa melihat detailnya kembali di sini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.